Di padang tandus, seorang pria bernama Suyok baru saja dibebaskan dari sebuah penjara tersadis. Berniat pulang ke kota, namun satu mobil sudah berada di hadapannya. Dan terlihat juga kartu nama tertulis Pak Yungkok. Mobil itu diberikan sebagai hadiah bersama sejumlah uang. Jadi, siapakah orang ini? Dan kenapa dia diperlakukan sebegitu berharganya? Di atas gedung mewah bertingkat, diperlihatkan seorang bos gangster bernama Yungkok, lalu menyuruh bawahannya bernama Kang John mengawasi eksekutor kejam dari masa lalu, yaitu pria yang diperlihatkan di awal tadi. Ditugaskan untuk mengawasi kegiatan Suyok yang baru saja dibebaskan dari penjara, melaporkan apapun yang dilakukannya, siapapun yang ada di dekatnya, selalu awasi secara diam-diam. Ingat satu hal, jangan mengusiknya. Bagi sang bos, Suyok adalah aset yang sangat berharga. Di sebuah lahan kosong yang digusur, satu gereja masih berdiri kokoh. Hari itu di tengah kesendirian, sang pendeta sembari memandangi foto jemaat wanitanya. Tiba-tiba seorang tamu berkunjung dan meminta pengakuan dosa. Di tengah curhatan pengakuan dosa di ruangan tertutup, seorang wanita lalu masuk ke gereja, meletakkan peledak di setiap sudut gereja. Sedangkan di dalam ruangan tertutup, pria bernama Wujon ini bercerita tentang masa lalunya, menghabisi teman sekelas, juga membakar rumah sendiri. Saat sang pendeta mengucapkan doa pengampunan dosa, Wujun bertanya, "Di mana Tuhanmu sekarang?" Di waktu yang sama, wanita di luar mengatakan, tanpa basa-basi, Wujon langsung memukul sang pendeta hingga pingsan. Dari luar, sang wanita bernama Jina menekan tombol pemicu. Gereja diledakkan, sang pendeta juga ikut lenyap bersama gerejanya. Ternyata Wujon dan Jina adalah eksekutor bayaran. Tugasnya adalah menghabisi sang pendeta untuk membebaskan lahan tersebut. Di satu tempat di dalam mobil, Sohyok terus memandangi cincin di tangannya, seperti mengingat kenangan masa lalu. Kemudian turun dari mobil memasuki apartemen dan terus berjalan naik ke atas untuk menemui seorang wanita yang ditinggalkannya 10 tahun lalu. Wanita ini bernama Min So, seseorang yang terus berada di dalam pikirannya selama hidup di penjara. 사과하겠다고 결심한 게 언제야? 갑자기 그렇게 떠나서. Meski dalam kemarahan, Min So tetap membawa dia menemui anak mereka. 10 tahun ia ditinggalkan dalam keadaan mengandung, sekarang putri mereka bernama Inbi beranjak remaja. 당신 딸, 내 우주야. Sang anak yang tak pernah dia ketahui, Sohyok tak sanggup melihatnya. Berlinangan air mata lalu pergi dari sana. Min So kembali mendatangi Sohyok, lalu mengatakan dirinya lah yang terkoyak ditinggalkan selama ini. Tapi kenapa seakan terlihat seperti Sohyok menjadi orang yang paling tersakiti di sini? Membesarkan anak tanpa sosok ayah itu sangat berat. Tapi Inbi adalah penyemangat yang selalu bisa membuatnya bertahan. Jika Sohyok ingin kembali, jadilah sosok ayah yang pantas. Tinggalkan dunia masa lalu, hidup normal bersamanya. 내 우주야. Cerita kembali ke masa 10 tahun yang lalu. Terlihat Sohyok mengabaikan panggilan dari Min So demi menyelesaikan tugas sebagai eksekutor. 야! 불키라고! 불키라고! Di bawah perintah Yungkok, dia menghabisi satu-satunya saingan bisnis sang bos untuk bisa menguasai semua wilayah. Beginilah yang dilakukan orang ini, menggunakan sebilah pisau, mendatangi markas musuh sendirian, menghabisi semua orang yang ditargetkan. Kembali ke masa sekarang, dengan kartu nama yang diberikan Yungkok, Sohyok mengunjunginya di markas Hotel Kaiser. Sebagai orang kepercayaan Yungkok, Kang Jun yang menyambut Sohyok. 축하합니다. 시간 참 빠릅니다. Berperilaku seakan dirinya adalah bos besar, mengintimidasi mengoceh, mempertegas posisinya sekarang sebagai orang kepercayaan Yungkok. Namun Sohyok tak peduli, tujuannya adalah memenuhi undangan Yungkok, menganggap ocehan Kang Jun sebagai ocehan seorang pesuruh yang merasa dirinya tuan. 회장님이라니까요? Dari atas seorang penjaga diutus menjemput Sohyok, membuat Kang John tak bisa lagi bicara.
Ini adalah pertemuan mereka setelah 10 tahun. Di sini kita juga dapat melihat pria di belakang yang bersandar di tembok. Dia adalah sang algojo bernama Murdoch. Orang yang selalu dikirim Jungkook untuk menghabisi semua saingan bisnisnya. 아침에 보낸 선물은 Setibanya di hadapan Jungkook, Kang Jon langsung berubah menjadi seperti anjing penurut. Sangat berbeda dengan Suhyok. Bertemu dengan siapapun sikapnya selalu sama seperti serigala penyediri. 우리 저 신경 쓰지 않으셔도 돼요, 형. Tujuan Jungkook mengundang Suhyok adalah mengajaknya kembali bekerja dengannya. Namun Suhyok dengan tegas menolak, lalu berkata, mulai sekarang akan menjalani hidup normal, tanpa kekerasan. Di sini Kang Jun langsung memukuli Suhyok, yang dianggapnya lancang, berbicara kepada bos. Lalu ia berhenti memukul setelah Jungkook menyuruhnya berhenti. 무슨 생각인지 들어볼 수 있나? Sekali lagi, Jungkook membujuk Suhyok untuk kembali bekerja dengannya. Namun jawabannya masih sama, ingin hidup normal. Jungkook tak bisa memaksa, hanya bisa membiarkan Suhyok pergi dengan satu tas penuh uang. Akan tetapi, Suhyok pergi tanpa membawa uangnya. Jungkook sangat terkejut dengan sikapnya tersebut. Sedangkan Kang Jon menjadi sangat cemburu. Kenapa sang bos begitu memperhatikan seorang seperti Suhyok, sedangkan dirinya yang selalu patuh hanya dianggap sebagai pesuruh? Bukannya marah dengan penolakan itu, Jungkook hanya menyuruh Kang Jun mengawasi siapa saja yang berada di sekitar Suhyok. Kemudian melaporkannya kepadanya, hanya mengawasi tanpa mengusik. Lanjut di rumah sakit, Minso menerima diagnosis kanker darah. Setelah pemeriksaan selesai, dia langsung pergi menjemput Inbi. Di perjalanan pulang Minso, dengan sengaja menyebut tentang sang ayah. Berusaha membuat Inbi menerima kehadiran ayah, bagaimanapun keadaannya. Dia juga mengatakan, suatu hari nanti Inbi harus ikut dengan ayah. 나한텐 없는 거. 어떤 거? 있지? Malam harinya, Suhyok terlihat menemui teman lamanya bernama Junho. Menanyakan bagaimana kabarnya Junho, lalu bercerita 10 tahun lalu setelah Suhyok menyerahkan diri dan masuk penjara. Kang Jun membakar markasnya dan menghabisi banyak bawahannya. Beruntung saat itu dia selamat karena berhasil melarikan diri ke Tiongkok. Lalu 5 tahun setelahnya, barulah dia kembali ke Korea berlutut di hadapan Kang Jon agar membiarkannya hidup bersama keluarga. 불이 났어요. 그래도 두 분은 드셔야죠. Sekali lagi, demi anak dan istrinya Junho memohon agar menjauh dari kehidupannya. Sangat takut Kang Jon kembali mengincarnya. 나중에 평범한 시간이 오면은. Setelah itu, Suhyok pulang berjalan kaki sambil merenungi penyesalannya. Tiba-tiba satu mobil muncul mendekati dari belakang. Dan ternyata yang muncul itu adalah Kang Jon. 내가 걱정 안 해도 된다. Padahal pesuruh ini hanya disuruh mengawasi dan melaporkan, bukan mengusik. Tapi dia malah mendatangi Suhyok. 관심이잖아요, 형님. Rasa iri dan cemburunya membuatnya bertindak di luar perintah. Berharap Suhyok seperti Junho rela berlutut di hadapannya. Kang Jun lupa Suhyok adalah serigala penyediri. Tidak pernah tunduk meski di hadapan kematian. Itulah yang membuat bosnya Jungkook sangat menghargai Suhyok. Saat Kang Jon terus mengoceh, Suhyok memegang bahunya, memintanya tidak perlu khawatir. Ia pasti akan menjalani hidup dengan baik. Dengan gerakan kecil dari tangan Suhyok, itu sudah membuat Kang Jon takut. Dia seperti tak terima. Kenapa dirinya harus takut kepada seorang Suhyok? Dirinya sekarang adalah orang kepercayaan bos. Dia memiliki banyak uang, bisa melakukan apa saja. 그냥 그 흔하고 뻔한 거 있잖아, 왜? 좌표 날려. Setelah kepergian Suhyok, si pesuruh ini sekali lagi mengabaikan perintah, berniat mengalahkan Suhyok untuk menghilangkan rasa takutnya. Lalu kemudian menghubungi pasangan eksekutor Woo-jon dan Jina untuk menghabisi Suhyok. Dengan bayaran 4 kali lipat, dengan cara membuat kematian Suhyok seakan seperti kecelakaan. Mendengar bayaran yang sangat tinggi, pasangan eksekutor ini begitu bersemangat. Hal ini adalah bayaran terbesar yang pernah mereka terima.
Pagi harinya saat Minso mengantar Inbi ke sekolah, Soo-hyuk mendatanginya sambil menenteng hadiah. Minso berjalan mengajak Soo-hyuk menuju tempat sepi untuk menghindari kerumunan. Di sini, Minso menanyakan apakah Soo-hyuk sudah memutuskan untuk hidup normal. Di saat itu, tiba-tiba penyakit Minso kambuh, ia pingsan di tempat. Saat itu juga Soo-hyuk langsung membawanya ke rumah sakit. Dengan kecepatan penuh, sialnya di jalan mereka terjebak macet. Daripada harus menunggu membiarkan Minso sekarat, Soo-hyuk mengambil jalan memutar melewati jalan yang tidak beraspal. Ketika sampai di jalur seberang, satu mobil hitam menabraknya. Mereka adalah pasangan eksekutor Woo-jeon dan Jina. Tragedi yang disengaja ini menyebabkan Minso meninggal dunia. Namun sayangnya mereka gagal menghabisi Soo-hyuk. Karena misi ini gagal, mereka pergi meninggalkan tempat itu sebelum polisi datang. Kasihan Inbi, sekarang ia tidak pernah tahu kalau sang ibu sudah tiada. Sambil memberi makan kucing jalanan, dia terus menunggu ibunya. Sedangkan di rumah sakit Soo-hyuk harus merelakan kepergian Minso, lalu membuat sertifikat kematiannya. Situasi berbeda yang dialami pasangan eksekutor ini, Jina asik bermain dengan anjingnya, sedangkan Woo-jeon mempersiapkan senjata. Penembak paku ini akan mereka gunakan dalam rencana pemburuan berikutnya. Malam harinya Soo-hyuk pergi mendatangi Inbi yang menunggu kepulangan ibunya. 엄마, 나 다 왔어. Di depan apartemen ia menelepon menggunakan ponsel sang ibu. Ini adalah pertemuan yang sudah seharusnya terjadi sejak lama. Menerima atau tidak, Inbi harus ikut sang ayah. Terasa berat mulutnya terucap, tapi ia harus memberitahu kalau ibunya telah tiada. 아저씨. Namun di saat berduka itu, belum sempat dia memberitahu Inbi, dua eksekutor itu muncul. Woo-jeon melancarkan aksinya. Soo-hyuk hanya bisa menyuruh Inbi masuk ke apartemen, sedangkan dirinya memancing dua eksekutor pergi menjauh. Woo-jeon terus mengejar sedangkan Jina mendatangi Inbi. Soo-hyuk mencabuti paku-paku yang tertancap di dada dan bahunya. Sedangkan Woo-jeon terus mencari keberadaannya. Akan tetapi, salah satu penjaga apartemen menemukan Woo-jeon yang menyelinap seperti maling. Penjaga menegurnya, memintanya untuk pergi. Soo-hyuk mengambil kesempatan pergi menjauh. Kehilangan target, Woo-jeon terus mengejar. Saat itulah ia melihat lampu otomatis apartemen menyala menandakan seseorang melewatinya. Dengan cepat Woo-jeon memanjat ke lantai 2, namun itu hanya bocil yang sedang bermain. Saat itulah Soo-hyuk dengan cepat berlari ke arah Woo-jeon. Kemudian membawanya pergi dalam keadaan pingsan, lalu mengikatnya sebagai sandera. Jina mencoba menelpon Woo-jeon, namun yang mengangkat ialah Soo-hyuk. Di sini Soo-hyuk tentu sangat khawatir terhadap Inbi, lalu ia segera berlari menuju apartemen untuk mencari keberadaan anaknya. Namun saat dia tiba, pintunya sudah terbuka dan Inbi telah menghilang. Selanjutnya, dengan Woo-jeon yang masih terikat di kursi belakang, Soo-hyuk langsung tancap gas menuju suatu tempat. Di sisi lain, Kang John melaporkan tugasnya, bahwa ia telah beres menangani pendeta dengan membakar gereja. Hotel Kaiser juga akan rampung 2 minggu lagi, lalu bisa membukanya secara resmi. Tapi Jungkook tidak terlalu tertarik. Yang penting lahan itu telah dikosongkan, dan hotel bisa beroperasi dengan normal. Jungkook juga lebih tertarik dengan bagaimana kondisi Soo-hyuk saat ini. Apakah Kang John melaksanakan tugas untuk mengawasinya dengan benar? 참 묘해. 우리 삶이. Sekali lagi, kepedulian sang bos membuat Kang John semakin cemburu. Sementara Soo-hyuk membawa Woo-jeon ke bawah jembatan layang, di mana kebisingan suara mobil saling bersahutan membuat teriakan sekeras apapun tidak akan pernah terdengar. Dengan kejam Soo-hyuk menyeret, Woo-jeon keluar dari mobil, lalu menginterogasinya. Hanya satu yang ditanyakan, di mana keberadaan putrinya Inbi? Bukannya menjawab, Woo-jeon malah mengoceh tak jelas, berbicara seperti orang gila, dan di saat itulah satu tangannya dipelintir oleh Soo-hyuk ke atas. Sehingga sendi bahunya lepas. Woo-jeon berteriak kencang, merasakan sakit luar biasa.
Suhyok lalu meminta Woo-jeon menghubungi Jina rekannya. Tak lama setelah itu, di sini malah Jina yang menghubunginya duluan. Jina meminta bicara dengan Woo-jeon, lalu mengatakan bahwa pekerjaan ini bagi mereka tak boleh gagal. Jadi jika Suhyok ingin anaknya selamat, Suhyok harus menyerahkan dirinya dalam kematian. 빨리 바꿔. 나 친구 바꿔. Suhyok sangat marah mencikek Woo-jeon sampai dirinya lemas. Hal itu membuat Woo-jeon berhenti bernapas beberapa saat. Kemudian Suhyok memeriksa ponsel Woo-jeon, ia menemukan panggilan dari Kang Jon. Sekarang dia yakin Kang Jon adalah orang yang membayar 2 eksekutor tersebut. Saat itu juga Suhyok langsung tancap gas menuju Hotel Kaiser. Sedangkan di Hotel Kang Jon sedang menunggu telepon dari Woo-jeon bersiap mendengar kabar keberhasilan darinya. Namun telepon yang ditunggu tak kunjung berdering. Karena bosan menunggu, Kang Jon mencoba menelepon Woo-jeon sambil berjalan turun ke lobi. Ternyata Suhyok yang mengangkatnya, tapi ia hanya membiarkannya tanpa bicara. Tiba-tiba satu mobil muncul dari luar, menabrak pintu masuk Hotel Kaiser itu. Menghancurkannya sampai ke dalam bangunan. Beberapa penjaga mencoba menghentikan Suhyok. Namun, mereka semua terlempar tak berdaya. Dengan amarahnya yang meluap-luap, Suhyok keluar dari mobil, menginjak Kang Jun ke dalam air, lalu menanyakan, di mana keberadaan Inbi putrinya? Kang Jun yang memang tidak mengetahuinya, tentu saja mengatakan tidak tahu. Namun mendengar ketidaktahuan itu, Suhyok menjadi semakin marah, menyeretnya keluar dari kolam, bersiap menghajarnya sampai mengaku. Namun tiba-tiba Murdoch menerjang Suhyok membuatnya terlempar. Saat itulah Woo-jeon mengetuk pintu mobil, memberikan tanda isyarat ejekan kepada Kang Jon. Kang Jon sekarang tak punya pilihan. Ia harus melawan, masuk ke dalam, dan mengambil senapan, bersiap menghabisi Suhyok. Sayangnya semua tembakan itu meleset, menghancurkan interior hotel, menghancurkan seluruh perabotan yang ada di lobi. Di lobi hotel sekarang, hanya tinggal Kang Jun yang harus menerima akibat dari kehancuran tersebut. Di satu tempat wahana permainan terbengkalai, Jina memang menculik Inbi, namun masih memperlakukannya dengan baik, memberinya makan, dan mengajaknya bicara. Setelah mengurung Inbi ke dalam keranjang komedi putar, ia lalu meletakkan anjing penjaga mengawasinya. Sedangkan Suhyok berhenti di pengisian bahan bakar, membersihkan beberapa luka tembak di perut dan bahunya. Woo-jeon mengambil kesempatan itu untuk keluar dari mobil, masuk ke dalam minimarket. Dengan imbalan $100, ia meminta pegawai di sana melepas pengikat di tangannya. Lalu dia meminjam ponsel untuk menghubungi Jina, mengatur lokasi untuk menjebak Suhyok. Saat Suhyok kembali ke mobil, ia sangat terkejut ternyata mobilnya telah kosong karena Woo-jeon telah melarikan diri. Namun saat ia berbalik, ia menemukan Woo-jeon duduk santai di dalam minimarket. Menunggu mie rebusnya matang, saat itulah Jina menelpon, mencoba bernegosiasi, menentukan waktu pertukaran Woo-jeon dan Inbi pada besok malam. 한숨 자고 내일 밤에 봐. Pagi harinya, Inbi berhasil membuka kunci pintu menggunakan bilah besi. Lalu berjalan menyelinap, perlahan bersiap melarikan diri. Sayangnya usaha Inbi sia-sia. Jina sudah menunggunya di pintu keluar. Namun Jina tidak memarahinya, tapi memberinya pilihan. Pergi melarikan diri, ibunya akan mati. Jika tetap di sini, Inbi akan bertemu kembali dengan sang ibu. Inbi adalah anak yang cerdas. Ia memilih tetap tinggal demi keselamatan ibunya. 어떻게 될지 모르겠다. 나봐. 한 번만 기회 주십시오. Di waktu yang sama Kang Jon menjalani sidang di hadapan bos Jungkook. Kenapa bisa lobi hotelnya hancur berantakan? Chef Jum-a meletakkan kepala patung di tangan Kang Jon. Lalu Jungkook mengatakan, jika sampai kepala patung itu jatuh, nyawanya akan melayang. 강유자. Setelahnya sekali lagi bos Jungkook menanyakan, kenapa lobi hotelnya hancur? Kang Jon masih berani berbohong dengan mengatakan jika mereka diserang. Jungkook langsung menyuruh Chef Juma memberinya pelajaran.
menendang tulang keringnya sampai retak. Sambil menahan rasa sakit, Kang Jon mengakui kalau dia menyewa eksekutor untuk melenyapkan Suyok. Namun mereka gagal dan Suyok marah. Karena menghancurkan lobi hotel, sekali lagi Chef Juma menendang wajah Kang Jon. 그게 이유였어? Sedari awal sudah dikatakan, hanya mengawasi Suyok dan jangan mengusiknya. Dalam situasi tak punya pilihan, Kang Jon memberanikan diri meluapkan kecemburuannya. Kenapa Suyok begitu dianggap berharga? Sedangkan dirinya selama ini selalu patuh, penurut, dan menerima semua perintah. Kenapa dirinya hanya dianggap sebagai pesuruh? Di sini Kang Jon masih belum menyadarinya. Itulah perbedaannya, karena Suyok seorang pria dengan prinsip hidup yang kuat, serigala penyendiri yang selalu menepati setiap perkataannya. Janji dan kepatuhan seorang Suyok sangat berharga. Sedangkan Kang Jon hanya bekerja berdasarkan keuntungan dan rasa hormat. Suatu saat, jika ada keuntungan yang lebih besar, ia pasti akan berkhianat. Sekarang Kang Jon harus menyelesaikan apa yang telah dimulainya. Yungkook tak mau ikut campur. Bagaimana caranya itu? Di wahana terbengkalai tadi, Jina merakit banyak bom sebagai persiapan menyelamatkan Woo-Jon. Sore harinya Woo-Jon mengajak Suyok segera berangkat menuju tempat pertukaran. Dan ini adalah waktunya. Mereka terus melaju sampai malam tiba, menuju jembatan putus tempat di mana Woo-Jon dan Jina sering bersantai. Di waktu yang sama, Kang Jon ditemani salah satu penjaga hotel. Sambil menyetir penjaga itu, lalu menanyakan, apakah bos Kang Jon sekarang kesakitan? Karena pertanyaan itu membuat Kang Jon menghabisi sang penjaga tersebut. Kembali di jembatan putus, Woo-Jon mulai bercerita tentang masa lalunya, di mana teman sekolahnya selalu membulinya, saking takutnya sampai ia ngompol di celana. Dan pada akhirnya, semua rasa takut itu menumpuk, menjadi kebencian yang tak tertahankan. Suatu hari, ia membuat semua teman yang membulinya itu pingsan di rumahnya. Lalu dia membakar rumahnya sendiri untuk menghabisi semua anak pembuli itu. Setelahnya, Woo-Jon menemukan kesenangan baru. Baginya menghabisi target dalam permainan adalah seni. 시커멓게 타는 상상을 하면서 Dan sekarang orang yang paling dicintai Suyok telah tewas di tangan Woo-Jon. Dan Jina itu adalah hutang yang harus dibayar dengan kematian mereka. 나도 얘기 하나 해줄게. Tak lama setelahnya Jina muncul dengan motornya, Woo-Jon tiba-tiba melompat keluar dari mobil lalu melemparkan sebiji bom ke dalam mobil tersebut. Sebelum Jina menekan tombol pemicu, Suyok sempat melempar bom itu keluar. Jina telah mempermainkan Suyok, mengkhianati janji pertukaran yang telah disepakati. Dia datang sendiri tanpa membawa Inbi. Saat itu Suyok sangat marah dan murka. Jika bukan karena putrinya dua eksekutor telah lama dihabisinya, sekarang Suyok hanya bisa mengejar mereka sambil mencari tahu informasi keberadaan Inbi. Merasa terancam dalam pengejaran, Woo-Jon mulai melemparkan peledak, mencoba menghalangi Suyok. Suyok dengan mudah menghindari semuanya. Woo-Jon lalu merubah rencana menyergap Suyok, menembakinya dengan peluru paku. Namun tiba-tiba di perbaikan jalan yang sempit, Suyok menghentikan mobilnya. Membuat dua eksekutor itu jatuh mencium aspal. Di waktu yang sama, Inbi sekali lagi menyelinap menghindari anjing penjaga. Sayangnya anjing itu melihatnya. Saat itu juga Inbi langsung berlari menuju pintu. Murdoch tiba-tiba muncul membuka pintu dan langsung melempar si anjing penjaga, hingga sampai tewas. Sekarang Inbi berada di tangan Murdoch, menunggu kedatangan Suyok sang ayah. Kembali ke Suyok, dia sekali lagi menanyakan, di mana keberadaan putrinya? Jima malah mengejeknya. Dia mengatakan Inbi pernah bercerita kepadanya bahwa dia tidak memiliki seorang ayah, lebih baik pasrah saja dengan kematian. 어떡해. Mendengar ocehan itu, Suyok langsung menembak bahu kiri Jina dengan pistol paku. Kali ini Woo-Jon menyerah. Ia tahu jika masih berani mengoceh, mereka pasti akan celaka. Sekali lagi saya tegaskan, Suyok adalah serigala penyendiri yang bisa melakukan hal paling kejam demi keluarganya. Tanpa menunda lagi, Woo-Jon membawa Suyok menuju di mana Inbi disekap. Namun tibanya di sana, Woo-Jon sangat sedih. Melihat anjing kesayangannya sudah tidak bernyawa, seseorang pasti sudah menerobos masuk.
mereka harus bersiap melawannya. Dan benar saja, di dalam sana sudah ada Murdoch yang menunggu kedatangan mereka. Woo-Jon adalah orang yang maju pertama. Dengan tingkah pecicilannya, ia mencoba mengintimidasi Murdoch dengan sebilah besi tajam. 일단 저 새끼 좀 어떻게 하고 나랑 얘기 좀 하자. Namun tiba-tiba dengan satu pukulan, Murdoch berhasil membuatnya pingsan. Berikutnya, giliran Suyok yang maju yang bersiap bertarung. Di sini Murdoch sangat hebat dalam pertarungan. Dengan tangan kosong ia begitu mudah menghajar Suyok, lalu mengikat kakinya dan mengikat lehernya. Namun tiba-tiba, Woo-Jon berhasil menancapkan besi tajam tepat di leher Murdoch. Akan tetapi ekspresinya tidak berubah. Sekali lagi dia melancarkan pukulan hingga membuat Woo-Jon pingsan kembali. Beruntung bagi Suyok, setelah Murdoch memukul Woo-Jon, ia juga ikut tewas setelahnya. Sang ayah ini membersihkan wajahnya, menghilangkan cairan merah yang menempel. Setelah wajahnya bersih, Suyok berjalan mendekati Inbi, mengajaknya bicara mengakui dirinya sebagai ayah biologis Inbi. Namun saat mereka bersiap pergi, ada puluhan bom diletakkan di tengah ruangan dan bersama bahan bakar yang telah ditumpahkan. Beruntung lokasi mereka berdiri sekarang berada di dekat kolam. Sebelum bom diledakkan, Suyok menggendong Inbi melompat ke dalam kolam. Sedangkan pasangan eksekutor sudah pergi lebih dulu membawa lari mobil Suyok. Pagi hari di tengah gelapnya kabut, dua pasangan eksekutor berniat pergi melarikan diri ke New York, bersembunyi sementara di sana sampai situasinya aman. Namun sial, mobil yang mereka bawa itu mogok. 좋댔네. 또 왜? Di persimpangan, tiba-tiba satu mobil melaju menabrak mobil itu hingga terbalik. Ternyata yang datang adalah Kang Jon. Tujuannya adalah memang menyingkirkan Woo-Jon dan Jina. Setelahnya pergi menyingkirkan Suyok, namun sifatnya suka menikmati kesengsaraan orang lain, membuatnya tidak waspada. Jina menembak leher Kang Jon dengan peluru paku. Tak lama setelahnya, Suyok lewat berjalan kaki sambil menggendong putrinya. Tak lupa ia mengambil kalung Minso yang tergantung di mobil, lalu pergi tanpa menghiraukan tiga orang yang sekarat tersebut. Baginya keselamatan keluarga adalah yang utama. Nasib mereka bertiga tergantung sejauh mana mereka bisa bertahan. Namun apa yang terjadi setelahnya sudah sangat jelas. Tiga orang yang sekarat itu tewas secara bersamaan, dan tak ada lagi yang mengganggu. Selesai sudah episode kita kali ini. Sebelum beranjak, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya.